Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Trinusa dimanapun berada, kita akan diskusi terkait dengan Trinusa Samudra yang sejak 26 Desember kita sudah mendeklarasikan secara kelembagaan kita memilih dan mendukung Capres dan Cawapres nomor 3, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sesuai arahan dari Ketua Umum bahwa berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan sosok dari masing-masing paslon pada Pilpres kali ini, Ketua Umum memiliki hubungan emosional secara hati, yaitu dengan paslon nomor 3 dan khususnya kepada Pak Profesor Mahfud MD. Karena alasannya salah satunya adalah bahwa Pak Mahfud ini tidak berparpol dan ketum, ya kan, dan ketum kita Haji Boksu simpatik kepada beliau. Nah, oleh karena itu kita juga ingin menyampaikan informasi ini kepada jajaran dimanapun berada di tingkat kepanggungan dan ketapakan, yaitu di tingkat DPD dan DPC, agar sejajar dan searah dengan program yang diselenggarakan atau ditetapkan oleh Rumah Besar atau DPN LSM Trinusa, yaitu turut serta mengawal pesta demokrasi kali ini dengan mendukung paslon nomor 3. Kita akan bincang-bincang, kita mulai perbincangan ini dengan pendapat dan pemikiran dari Ketua Kepanggungan Banten yang hari ini bersama kita dalam podcast kali ini, yaitu Bang Wahyu, Bang Wahyudin tepatnya. Beliau adalah Ketua DPD Panggungan Banten. Kita ngalir aja, Bang. Baik. Tapi prinsipnya pertanyaannya adalah apakah gitu kan DPD Banten sejajar dan searah dengan BPN dalam rangka memilih paslon nomor 3 yang diusung oleh 4 partai koalisi. Yang terbesar adalah PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Nah, apakah Panggungan Banten memiliki pertimbangan atau pemikiran kajian secara khusus barangkali? Mohon disampaikan dalam podcast kali ini. Silakan, Bang Wahyu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan pertanyaan moderator atau Dewan Pakar, dalam pesta demokrasi ini tentunya saya sebagai kepanjangan tangan daripada DPN Rumah Besar, saya sebagai rumah kepanggungan, apapun program daripada Dewan Pimpinan Nasional atau sekaligus program ketum, ya saya mengikuti. Yang adanya tadi dari 3 partai yang mengusung, 4 partai yang mengusung, tentunya itu hasil daripada kajian dan analis, ya. Jadi saya poinnya mendukung program Dewan Pimpinan Nasional atau ke Rumah Besar LSM Trinusa 3 Nusantara Indonesia. Itu saja mungkin Sementara itu, oke. selanjutnya kalau dari sisi personal Siap. terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sebagaimana juga tadi sudah saya singgung di awal, Ketua Umum memiliki pertimbangan khusus nih kepada Pak Profesor Mahfud. Beliau dianggap akan mampu mengentaskan program-program
yang bersifat penegakan hukum, ya kan, penghapusan korupsi, dan bahkan beliau punya 21 program unggulan nih yang juga menjadi salah satu komitmen tegas paslon nomor 3 ini kepada masyarakat Indonesia. Gimana tanggapan Ketua Banten? Baik, yang pertama saya secara pribadi dapat menilai Cawapres Bapak Mahfud MD. Saya sepakat dengan bahasa tadi DPN atau Rumah Besar bahwa atau paketum langsung bahwa beliau adalah non parpol ataupun dia independen. Pertama. Yang kedua, saya suka dengan keberanian dia. Pada saat itu saya ingat, dan bahkan Presiden Bapak Jokowi pun sudah mengusulkan dan sudah diusung untuk undang-undang perampasan aset. Oh iya. Oke. Lalu Bapak Mahfud MD menindaklanjutinya, menaikkan lagi atau mengkonfirmasi lagi kepada pejabat-pejabat baik DPRI yang memang punya pemangku jabatan. Iya, Dan sesuai tupoksinya dalam rangka penyusunan undang-undang. Dalam Rangka penyusunan undang-undang. Penyesuaian undang-undang. Dan kita pernah ke sana, Bang. Dan saya sebagai aktivis LSM Triga Nusantara Indonesia, ya, tanpa ada pihak ketiga dan ataupun ini bisa dikatakan real dari aktivis LSM Trinusa mensupport, ya, memberikan apresiasi Dari sini, Pak Ji. apresiasi kepada Mahfud MD agar itu kita minta diketuk palu. Oke. Ya, Iya. ini yang memang harus kita segerakan. Mungkin bisa dibilang ini saya mewakili daripada keluarga besar Trinusa Di Provinsi bahwa Banten memang ya khususnya di Provinsi Banten bahwa memang ini harus diketuk palu. disegerakan undang-undang ini disahkan. Undang-undang ini disahkan. Alasannya apa nih, Ketua, kalau boleh tahu? Oh, jelas dong alasannya. Kalau misalnya ini tidak disahkan, maka oknum-oknum pejabat ini akan semakin berjamaah. Oknum yang korupsi Pejabat. maksudnya? Oh iya, oknum yang korupsi akan selalu berjamaah Oke. menggerogoti, menghabisi Oke. uang rakyat. Iya, Artinya iya. uang rakyat ya uang saya juga dong. Iya. Mereka itu kan bisa duduk di sana karena ada rakyat. Dewan Pimpinan Rakyat. Iya. Nah, terus rakyat yang mana? Nah, saya sebagai rakyat meminta itu. Iya. Mereka sebagai dewan saya atau sekaligus orang tua saya ataupun sekaligus tempat pengaduan rakyat, maka saya menyampaikan aspirasi kami sebagai masyarakat Indonesia. Ya, kalaupun memang itu memang diharuskan diketuk palu, jangan ada pernah rasa takut, jangan ada pernah rasa ragu dan bimbang. Ya, persoalannya mohon maaf nih, ini udah berapa tahun sampai saat ini itu tidak terrealisasi. Entah palunya hilang yang buat diketuk, entah apa, kan saya juga nggak ngerti. Tapi ini harus juga diketahui nih, Ketua sama Ketua DPD nih, bahwa pimpinan DPR ini sendiri kan memang dari partai pengusung dari apa yang hari ini paslon kita dukung, yaitu Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Ya, betul. Nah, berarti ini salah satu yang ingin disampaikan nih kepada Ketua DPR RI ini, supaya kalaupun misalnya paslon kita yang kita usung ini menang dan juga adalah dukungan dari partai koalisi, ya kan, yang terkait, berarti kan ini sinergi harusnya. Ya kan? Betul. Bisa disegerakan. Artinya betul. salah satu keuntungan kita memilih paslon nomor 3 adalah untuk dalam rangka agar undang-undang ini segera diundangkan. Begitu nggak kira-kira? Dan bisa dibilang itu mungkin harapan saya. Bisa dibilang itu harapan saya, bisa dibilang lebih terbilang lagi bahwa itu adalah motivasi saya kenapa saya harus sepakat dengan program DPN mengusung atau sampai tanggal kemarin 26 Desember deklarasi Akbar nasional Nusa Samudra. Ya, menyatakan sikap memang
di tanggal 26 itu bahwa keluarga besar Trinusa jelas secara terang-terangan bahwa mendukung Wapres dan Cawapres nomor 3 Gama, Ganjar dan Mahfud MD. Ya, itu bisa dibilang harapan lagi, itu bisa dibilang juga motivasi saya dengan keberanian Abah Mahfud MD. Ya, pesan dari saya buat Abah Mahfud MD itu ketika Gusti Allah mengizinkan untuk dia duduk di kursi RI, itu tolong dari saya pribadi Wahyudin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten atau Kepanggungan LSM Triga Nusantara Indonesia memohon dan berharap kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD ketika sudah mendapatkan kursi tolong hapus tolong diketuk ya undang-undang perampasan dan aset itu Oh. harus diketuk dan itu harus disahkan agar saya tidak kecewa dengan yang saya pilih dan saya pun tidak mau terkesan nanti salah memilih. Ya, Bapak Mahfud dan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud bisa bisa duduk di kursi itu ada garis keluarga besar LSM Triga Nusantara Indonesia. Hati-hati ya, jadi saya meminta itu segera diketuk palu. Oke Ketua, berarti kan kita dalam kapasitas ini sudah berada di jalan yang benar, ya kan? Kita udah on the track nih ya, udah di jalan yang benar. Kita mendukung paslon nomor 3. Target kelembagaan pun adalah mendorong segera disahkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi atau kriminal, ya kan? Nah, sehingga ini adalah gayung bersambut. Sementara bagaimana tanggapan Sekum nih yang saat ini juga ikut dalam diskusi ini? Sekum, apa yang dilihat dari polemik korupsi di Indonesia ini seperti apa sih menurut Sekum DPN LSM Trinusa nih? Separah apa korupsi di Indonesia itu? Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Dewan Pakar. Jadi beberapa kali LSM Trinusa investigasi melalui riset-riset apa itu dari APBN atau itu dari APBD. Ini jumlah cash flow di negara 36.000 triliun kan begitu. 36.000 triliun. 36.000 triliun. Data boleh dicek aja di Kemenku. Barangkali ya Bu Sri Mulyani lihat nih hari ini. Ya, oke. Mudah-mudahan Bu Sri Mulyani nonton. Jadi begini, untuk pesta demokrasi Pak, boleh ya kita? Silakan. Udah. Minta waktunya. Explore. Pesta demokrasi adalah hari ini kita memilih putra-putra terbaik bangsa. Ada 3 paslon dan saya saya sebagai pribadi sepakat untuk nomor 3 alasan-alasan yang beberapa gayung bersambut nih. Contoh Pak Mahfud ketika waktu itu ngomongin tambang nih, usaha tambang. Ada 20 juta yang bisa mengalir di kas-kas dompet yang kita hari ini lagi susahan ngerokok. Itu gila kan? Itu lagi ngerokok loh. Iya, lagi ngerokok, tapi susah aja. Nah, di sini ketum kami Pak Haji Rahmat Gunasin sangat mendukung apa itu yang terjadi ketika perusahaan tambang nih, kita gerus semua nih yang penjahat-penjahatnya nih. Akhirnya muncullah 20 juta di rekening kita masyarakat Indonesia per orang. Oh, kalau gitu. tindakan korupsi di bidang tambang ini bisa dihapus. Apalagi ini bahaya lagi ketika kebijakan TKD oke, semua cash flow berjalan menjadi APBN, akhirnya dialirkan ke daerah dan diolah sama daerah.
dari paslon-paslon kita bisa menimbang dan memilih dari 3 itu. Kira-kira siapa hayo? Kan begitu. Yang soal apa nih? Soal mengelola APBN Hmm. sebesar 3.600 Yang triliun terpercaya yang menurut terpercaya dari masing-masing khalayak nih. individu Oke. di pemirsa nih hari ini nih. Ya jelas kalau bicara integritas dan kapasitasnya ya Pak Mahfud MD, iya paslon nomor 3 dong. paslon nomor 3. Iya. Mungkin kita atau kami ini Hmm. sebagai LSM Brinusa yang bersinggungan langsung dan beberapa kali mengkritisi government gitu di semua daerah, itu akhirnya mempunyai kesimpulan ke nomor 3 gitu, Pak. Oke. Gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Sebentar. belum. Ya, lanjut. Ini Seru juga ini nih. lebih kepada komitmen pemberantasan korupsi kan. Iya. Nah, tadi dicontohkan adalah pada sektor tambang. Sektor tambang. Bukan berarti kita menolak adanya kegiatan pertambangan. Bukan. Tapi kalau kegiatan pertambangan dan komitmen bagi hasil kepada negaranya negara, itu dilakukan dengan baik dan benar. Contoh Freeport, Iya. contoh nikel, Nikel. contoh boksit, contoh mungkin banyak uranium, lagi ya kan. Nium pokoknya tuh. Iya, gitu, Pak. yang Iya. nium-nium ya. Iya. Nah ini kalau dijalankan secara benar dan profit sharingnya dilaksanakan dengan baik, mungkin hasilnya bisa untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia secara lebih baik lagi ya. Iya, betul. Bahkan tadi ilustrasinya setiap masyarakat Indonesia dapat gaji 20 juta per manusia, per orang. iya, per Individu. bulan atau per hari? Per bulan. Per Oh, per bulan atau per tahun? Per bulan. Per bulan 20 juta tuh 20 ya? juta. Subhanallah. Berarti kekayaan alam Indonesia ini luar biasa Luar ya. biasa. Hati-hati tuh tukang telo itu di Kalimantan, Pak. Ketua Banten. Ya. Kegiatan pertambangan gimana di daerah sana? Kalau pertambangan di wilayah Provinsi Banten, dugaan kuat dan dugaan kami hasil daripada suara yang masuk dari masyarakat itu banyak galian C. Galian C ya. Galian C. Yang memang galian C itu dugaan kami adalah tidak memiliki izin legal. Oh, banyak nih, Pak. Diduga. Dugaan. Hampir bisa dibilang Mayoritas. Ya. Kegiatan pertambangan di Provinsi Banten itu Oh iya, mayoritas ilegal. mayoritas. Ya. Berarti kalau dibenahi dari situ bisa sejahtera dong masyarakat Banten. Harusnya karena sirkulasi pemutaran uang di Banten ya sangat besar lah. Gunung Emas ada, Gunung Emas. Gunung Mas juga, Banten pinggiran itu ada. Ada ya. Ada. Yang lebih banyak lagi adalah Pertambangan alam. alam, terus tanah, gitu lah, ah. seperti itu. Oke. Poinnya adalah coba semua elemen yang ada di Provinsi Banten, apapun dari bendera manapun, bersatu untuk kita mempertanyakan. Yang kita pertanyakan adalah bagaimana dampaknya. Amdalnya itu harus jelas, dampak positifnya, dampak negatifnya. Positifnya seperti apa buat masyarakat setempat? Dengan Negatifnya- adanya pertambangan itu. Negatifnya seperti apa? Negatifnya seperti Jangan apa? dia menciptakan pertambangan itu hanya kepentingan pribadi, tapi tidak Tidak masuk lagi ke tidak lagi memikirkan dampak positif untuk mengkaryakan wilayah setempat. atau ada profit sharing ke negara. Nah ini kalau Store dalam rangka PAD gitu kan. Iya. Pendapatan asli daerah. kalau ilegal bagaimana dia mau nyetornya? Kan tadi dugaan Oknum. saya. Jangan Oh jelas oknum pengusaha, dan ini pasti bermain mata dengan oknum APH, dengan oknum pejabat instansi pemerintahan terkait ya. Ini dugaannya adalah bermain mata dan bermain doa. Dorongan amplop. Tentunya dorongan amplop kan gitu. Jadi harapan besar saya agar ini ditata rapi dan memang ini harus ditindak lanjut agar PAD di Banten tambah meningkat. Dari Ketua, uang dari 21 program yang disampaikan oleh Pak Prof Mahfud baik. gitu kan,
kita mungkin nggak menghafal semua nih, tapi paling tidak ada salah satu yang menurut ketua perlu menjadi daya dorong kita kepada masyarakat sebagai program kampanye nih untuk bagaimana kemudian kita bisa mendulang suara lebih banyak lagi di Provinsi Banten, khususnya di bidang apa nih yang terkait. Saya kasih beberapa ilustrasi. Yang Baik. paling prinsip adalah yaitu pertama tentang penghapusan usia dalam atau usia maksimal dalam dunia kerja. Itu salah satu contohnya. Ada salah satu program yang juga bicara tentang penghapusan usia maksimal di dunia kerja. Kan Banten juga salah satunya ada kawasan-kawasan industri dong. Betul. Dan masyarakat sekitar tentu ingin juga bekerja di sana. Cuma karena ada proses pembatasan usia sehingga tidak semua orang dapat kontribusi dalam proses pembangunan atau proses kegiatan di kawasan industri tersebut. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang adanya program internet yang super cepat. Baik. Dan yang terakhir mungkin KTP Sakti ya. KTP Iya, Sakti KTP. juga salah satu yang ini. Nah, dari beberapa program yang saya sampaikan, kira-kira yang mana nih yang menurut Ketua Banten dapat dijadikan sebagai apa ya bahasanya ya, sebagai role model Baik. dalam kampanye Baik. di Provinsi Banten pada paslon nomor 3 ini. Silakan. Baik. Semua program, 21 program Gama, Ganjar dan Mahfud semuanya oke dan keren. Tentunya ada memang yang harus kita lebih prioritaskan. Pertama adalah saya sepakat dengan program, ya atau lupa nomor berapa, yang tadi menghapus usia. Artinya kan itu untuk supaya masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia, Nusantara Indonesia agar dapat berkarya dan berdaya. Iya. Jadi adanya PT di wilayah Setempat. masing-masing atau wilayah setempat berguna untuk orang banyak. Iya. Ya tentunya tidak pilih kasih. Jangan sampai sekarang kan banyak yang ada batasan-batasan usia. Iya. Itu salah satu yang Sementara orang makan harus seumur hidup. Nah, itu yang menjadi menarik buat saya. Keren juga nih saya nih program ini. Itu harus direalisasikan. Oke, yang pertama. Terus yang kedua penghapusan KTP Sakti atau SIM Sakti. Iya, KTP Sakti. Jadi semua bentuk bantuan sosial, atau kesehatan, pendidikan semua cukup dengan menggunakan kartu KTP. Betul. Nggak perlu banyak kartu. Betul, Iya. nggak perlu banyak kartu, dan itu juga memang harus terrealisasi juga, dan mudah-mudahan Ada lagi ketua yang lebih spektakuler. Harus setiap warga negara Indonesia wajib atau akan mendapatkan rumah semudah membeli motor. ya. Luar biasa. Artinya itu kan itu program yang memang juga manusiawi. manusia dapat memanusiakan. Itu. Jadi kalau itu direalisasi, wah keren dah. Ya, jadi seharga kredit motor bisa menjadi seharga kredit rumah. Semudah memiliki itu, motor, memiliki rumah. dan kredit motor. Iya. Sama dengan seperti itu. Poinnya adalah karena kita manusia butuh ngaup, dan itu rumah. Ya, yang memang tempatnya beristirahat saat lelah dari aktivitas sehari-harinya. Itu memang juga harus terrealisasi juga. Semua program 21 itu bagus. Ya, lebih bagus lagi terrealisasi oleh Gama dan paslon terpilih nanti. nomor 3 insya Allah akan terpilih. Dan itu memang 21 program itu harus terrealisasi. Ingat, ketika itu tidak dijalankan program 21, saya masih ingat dalam program itu. Saya pun bisa mengingatkan pada betul. Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD bahwa program yang ini belum terrealisasi sampai saat harus ini. Nanti harus kita ingatkan. Kami
sebagai aktivis Trinusa harus mengingatkan. Betul. Takutnya yang namanya manusia enggak luput dari lupa Betul. dan hilap. Betul. Ya, ketika dia sudah punya kursi yang empuk dan punya pemangku jabatan, Iya. seperti apa dia Dia lupa dan lupa. hilap. Namanya manusia. Oke. Enggak lebih. Kita doain biar Kita beliau doain amanah. supaya beliau dapat mengemban amanah Amin. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin. Ini bukan bicara tentang Ganjar. Ganjar. Ini bukan bicara tentang Mahfud. Ini bicara tentang bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Baik, terima Oke, kasih. closing statement dari Sekum terkait dengan bagaimana nih selanjutnya, apakah diperlukan setiap jajaran kepengurusan di setiap daerah untuk menyampaikan pendapatnya Ya. untuk memilih paslon nomor 3, ya kan, artinya kita sudah membangun kajian. Iya. Nah, cuma kan pemikirannya kan silakan berpendapat dari masing-masing jajaran kepengurusan di baik di tingkat DPD maupun di tingkat DPC. Bagaimana menurut Sekum? Apakah itu diperlukan program seperti itu? Ya, begini Pak. Jadi setelah kami gali di DPN, beberapa ini putra terbaik bangsa yang patut menjadi harapan kita semua untuk menjadi good government, yaitu yang realistis itu paslon nomor 3. Dan kemudian perlu ketahui bareng-bareng nih untuk masyarakat luas bahwa ketika adanya pondasi ini 3 pondasi, antara lain ketersediaan anggaran melalui pajak atau apa segala macam ini realistis, dan kemudian pemberantasan korupsi. Kenapa harus ada pemberantasan korupsi di pondasi? Di sini disampaikan bahwa adanya investor-investor yang akhirnya dia bisa bebas nih dari luar negeri tanam duit di Indonesia ketika si gubernur atau pejabat-pejabat daerah ini bisa di pemberantasan korupsi ini bersih gitu tuh. Harus clear. Oke. Nah, yang ketiga ini digitalisasi birokrasi. Digitalisasi birokrasi boleh deh, hari ini kita ngomongin digital. Apa sih kripto, blockchain apa segala macam. Boleh deh yang sebelah sono ngomongin digital. Tapi paling realistis adalah 1 KTP itu buat semuanya. Ini 3 pondasi pilar ini semuanya realistis, maka bukan hanya untuk warga atau masyarakat di anggota Trinusa saja. Mungkin masyarakat perlu ketahui bahwa banyak nih di internet atau riset-riset dari beberapa aktivis yang juga kenapa mendukung Ganjar gitu. Ya, terima kasih. Itu aja. Aja. Oke, demikian podcast yang kita gelar malam ini, dan sekaligus juga untuk menegaskan bahwa LSM Trinusa melalui jajaran kepengurusannya di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota secara serius gitu kan untuk mendukung paslon nomor 3 ya kan, dan kita wajib berjuang memenangkan paslon nomor 3 untuk menjadi pemenang Pilpres di tahun 2024. Ingat, tanggal 14 Februari 2024 kertas suara warna abu-abu, coblos nomor 3. Dari kami cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk seluruh keluarga besar LSM Trinusa dimanapun berada, dan semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridhu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trinusa. Salam Nusantara Indonesia.